Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kelas kami mata kuliah Manajemen Proyek yang diampu oleh Bapak Ahmad Fauzi MPD, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Efirza Rahma Putri Naryansyah bersama 3 teman saya, Fira Dwi Rahmawati, Ismiatur Rasyidah, dan Muhammad Wildan Krismananda akan memaparkan materi pertama pada mata kuliah manajemen proyek ini, yaitu mengenai konsep proyek. Jadi, pada video kali ini saya dan 3 teman saya akan memaparkan 5 poin penting. Yang pertama yakni pengertian proyek, kedua ciri-ciri proyek, ketiga bentuk pengerjaan proyek, yang keempat perbedaan proyek dan kegiatan operasional, yang kelima faktor timbulnya suatu proyek dan keberhasilan suatu proyek. Yang pertama, pengertian proyek. Menurut para ahli yang dapat saya simpulkan bahwa proyek adalah suatu usaha terencana yang bersifat sementara atau terbatas dalam pelaksanaannya dengan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai target tujuan dan manfaat secara spesifik dalam bentuk suatu barang ataupun jasa yang dilakukan dengan batasan waktu atau anggaran yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan atau lembaga pendidikan. Yang kedua, ciri-ciri dari proyek. Proyek memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yakni yang pertama memiliki tujuan yang khusus, yang kedua jumlah sasaran jadwal serta kriteria mutu yang telah ditentukan, yang ketiga bersifat sementara, dan yang terakhir yang keempat, yakni non-rutin atau tidak berulang-ulang. Saya Ismiatur Rasyidah. Di sini saya akan menjelaskan bentuk pengerjaan proyek. Secara umum, bentuk pengerjaan proyek dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu swakelola dan subkontrak. Swakelola merupakan bentuk pengerjaan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan, bisa dengan menyewa tenaga ahli untuk dijadikan sumber daya personil proyek. Namun yang jelas, pengelolaan atau manajemen proyek tetap dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan subkontrak merupakan suatu proyek yang diproyekkan. Artinya, bisa saja suatu organisasi atau perusahaan membuat atau mendapatkan suatu proyek, tetapi tidak dikerjakan sendiri, melainkan dilimpahkan ke pihak lain. Bisa juga terjadi secara kontrak proyek yang dikerjakan atas nama perusahaan X, namun sebenarnya pelaksanaannya adalah perusahaan Y, yang artinya suatu organisasi atau perusahaan melakukan subkontrak terhadap perusahaan atau organisasi Y. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan proyek dan operasional. Ada beberapa perbedaan antara kegiatan proyek dan kegiatan operasional. Yang pertama, kegiatan proyek bercorak dinamis dan non-rutin, sedangkan kegiatan operasional berulang-ulang dan rutin. Yang kedua, kegiatan proyek, siklus proyek relatif pendek, sedangkan kegiatan operasional berlangsung dalam jangka panjang. Yang ketiga, kegiatan proyek, intensitas kegiatan dalam proyek berubah-ubah. Kegiatan operasional, intensitasnya kegiatan relatif sama. Yang keempat, kegiatan proyek harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan kegiatan operasional dalam batasan anggaran dan jadwal tidak setajam proyek. Yang kelima, kegiatan proyek berbagai macam kegiatan perlu adanya disiplin ilmu. Sedangkan kegiatan operasional tidak terlalu banyak macam kegiatan. Yang keenam, kegiatan proyek keperluan sumber daya berlimbah baik dari segi macam ataupun volumenya. Sedangkan kegiatan operasional sumber daya relatif konstan pada macam dan volumenya. Selanjutnya memasuki materi yang terakhir, yaitu tentang faktor timbulnya proyek dan keberhasilan suatu proyek. Suatu proyek ditimbulkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama adalah rencana pemerintah. Rencana pemerintah ini berupa suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu bisa menimbulkan suatu proyek.
Contohnya saja pemerintah berencana meningkatkan kompetensi kinerja guru sehingga pemerintah mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi guru, pembuatan atau penerbitan buku-buku yang menunjang kompetensi guru. Yang kedua adalah permintaan pasar. Permintaan pasar terjadi apabila pasar memerlukan kenaikan suatu macam produk dalam jumlah atau kualitas yang lebih. Contohnya saja pembangunan sarana dan prasarana yang baru di lokasi pasar tersebut. Yang ketiga adalah dari perusahaan yang bersangkutan. Dengan adanya desakan, keperluan, dan adanya keputusan yang telah dikaji dari berbagai aspek, hal tersebut dapat menimbulkan suatu proyek. Contohnya saja, di suatu perusahaan ada perangkat dan sistem kerja yang nilai gunanya itu berkurang, sehingga perusahaan tersebut mengadakan proyek yakni pembaruan atau pengadaan baru perangkat dan sistem kerja yang nilai gunanya itu lebih. Yang keempat yaitu dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Dari adanya kegiatan penelitian dan pengembangan dapat menimbulkan suatu produk atau suatu proyek yang akan mendapatkan produk baru yang diberlakukan akan menimbulkan banyak manfaat dan memenuhi permintaan. Suatu proyek bisa dikatakan berhasil apabila semua harapan bisa tercapai, persyaratan dan kebutuhan dalam proyek tercukupi. Keberhasilan suatu proyek bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah pada saat melakukan manajemen proyek dilakukan melalui mekanisme life cycle proyek. Yang kedua adalah adanya monitoring dan pengontrolan pada tiap jadwal proyek, anggaran proyek, kualitas proyek, dan resiko dalam pengerjaan proyek. Yang ketiga adalah mengintegrasikan atau memadukan perangkat dan metode manajemen proyek untuk peningkatan produktivitas, kinerja tim, dan komunikasi. Yang terakhir adalah dalam pelaksanaan proyek terdapat komitmen yang kuat. Semakin maju perkembangan zaman, semakin maju pula perkembangan pendidikan di dunia, terutama di negara kita, negara Indonesia. Hal tersebut menimbulkan adanya suatu proyek yang melibatkan beberapa sumber daya dalam bentuk tenaga manusia, material, dan dana dengan jumlah yang lebih besar. Untuk menyeimbangkan antara perkembangan zaman dan perkembangan pendidikan di dunia, kita sebagai mahasiswa manajemen pendidikan Islam sudah saatnya untuk mengetahui dan memahami konsep proyek. Mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai konsep proyek dari kelompok pertama mata kuliah manajemen proyek kali ini. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.